Oke, buat teman-teman kelompok 4 boleh dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nofriska selaku dosen mata kuliah Brand Management dan juga teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil pembahasan mengenai strategi pemilihan elemen merek untuk membangun brand equity dari Indomie. Boleh di next? Jadi di sini ada anggota kelompok kami yaitu Anjani Wardatul Aziza, lalu Arvidinela Farasa, saya sendiri, ada Ayu Mukti, Dewi Nur Hikmah, Rahma Anisa, dan juga Roaita Ratna. Boleh di next. Jadi di sini akan masuk ke profil singkat Indomie yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi untuk materi pertama kali ini kita akan membahas mengenai tentang Indominya langsung ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini kan udah familiar banget mendengar kata Indomie dan udah jadi top of mind banget ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi pada produk ini tuh nama brandnya sendiri yaitu Indomie. Lalu mungkin kalau yang kita tahu perusahaan Indomie itu pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tapi sebenarnya yang paling awal merintis itu adalah PT Sanmaru Food Manufacturing, kemudian PT Indofood ini tuh yang mengelola atau yang mengembangkan sampai saat ini. Jadi pada awal itu bukan langsung dari PT Indofoodnya. Nah, untuk tahun berdirinya itu didirikan pada tahun 1972. Nah, Indomie kan punya banyak banget variannya ya, mulai dari mie goreng yang ada rasa rendang, Aceh, sambal matah, dan lain-lain, serta ada mie kuahnya juga yang ada rasa soto, kari ayam, dan ayam bawang. Nah, jadi menu-menu itu tuh merupakan menu dari varian yang paling populer dibanding menu-menu yang lain. Tetapi kembali lagi, semua menu varian itu bisa disukai tergantung dari eh, wilayahnya karena kan setiap wilayah itu punya cita rasa ciri khas masing-masing ya. Lalu kita next ke slogannya. Slogannya itu terkenal dengan Indomie Seleraku yang dimana ini tuh ada dari cuplikan dari jinglenya yang dimana Indomie Seleraku itu di bagian paling akhirnya yang dijadikan slogan. Lalu bagaimana sih dengan jangkauan pasarnya? Mungkin awalnya Indomie itu belum mencapai internasional ya teman-teman. Tetapi Indomie ini tuh berhasil, udah populer dari sejak mereka hadir karena dulu tuh belum ada kompetitor lain yang benar-benar menyaingi Indomie. Nah, karena dari dulu dia tuh udah populer, mungkin PT Indofood ini tuh mulai percaya diri buat ngembangin Indomie itu terus berkembang sampai ke internasional. Bahkan dari Sabang sampai ke Merauke itu udah bener-bener ada dan gampang banget buat dapet Indomie. Nah, di sini tuh tertulis kalau ada 100 negara yang memang udah memasuki Indomie di negara-negaranya gitu. Nah, untuk ciri khasnya itu bagaimana? Ciri khasnya itu yang pertama praktis. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, atau teman-teman bisa rasakan sendiri, mie-nya itu benar-benar dalam penyajiannya itu sangat praktis. Tinggal teman-teman rebus mie-nya, terus juga bumbunya itu sudah dimasukkan ke dalam sachet atau packagingnya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi worry berapa takarannya, terus seberapa airnya, karena semuanya udah ada panduannya juga, entah dari komposisinya dan lain-lain di dalam packagingnya itu udah ada cara-caranya. Jadi itu benar-benar praktis dan hemat waktu banget untuk teman-teman. Nah, harganya juga terjangkau, terus juga terjangkau dalam kita mau belinya. Misal, kita tuh cuman ada warung Madura ya di sekitar kita, gak ada Alfa atau Indomaret. Itu tuh bahkan warung Madura tuh udah ngejual Indomie gitu. Jadi kalau walaupun kalian jauh dari Alfa atau dari pasar-pasar swalayan, tenang aja karena Indomie itu udah terjangkau banget dan harganya juga masih murah. Lalu variannya yang banyak yang sudah disebutkan tadi, tetapi perlu diperhatikan di sini tuh Indomie memiliki rasa yang khas Nusantara seperti tadi rendang kan dari Padang, terus juga kayak sambal mata itu misal dari mana. Jadi itu tetap mempertahankan khas Nusantaranya yang menjadi ciri khas dari brand Indomie tersendiri. Nah, untuk lokasinya di mana? Lokasinya itu terletak pada Sudirman Plaza di Indofood Tower lantai 23 di Jalan Jenderal Sudirman. Lalu di sini kalau kita lihat di sebelah kanan,
ini kan ada logo ya, yang dimana tahun 1958 itu mungkin masih belum memiliki merek atau belum punya identitas yang jelas pada saat PT Sanmaru ini masih coba ngebangun gitu. Tetapi pada tahun 1972 di sini tuh sudah memiliki identitas yang jelas, ada tulisan Indomie. Lalu mereka terus mengembangkan atau memperbaikilah packaging mereka dari tahun 1980 sampai 1985 hingga saat ini sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Boleh tolong di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke analisis elemen merek. Boleh di next? Yang pertama ini ada brand name. Nah, pada bagian brand name ini, nama merek merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah brand. Karena menjadi hal pertama yang digunakan konsumen untuk mengenali, menyebut, dan juga mengingat suatu produk. Nama merek ini juga menjadi bentuk komunikasi awal antara perusahaan dengan konsumen sehingga pemilihan nama brand itu harus mudah dipahami dan juga mudah diingat. Di sini ada yang pertama nama Indomie berasal dari gabungan kata Indo dan mie lalu menunjukkan identitas mie instan Indonesia. Dan jadi pada Indomie ini nama Indomie berasal dari gabungan kata Indo yang merujuk pada Indomie dan mie yang menunjukkan kategori produknya yaitu mie instan. Nah, dari nama tersebut, konsumen dapat langsung mengetahui bahwa Indomie merupakan produk mie instan asal Indonesia. Dan hal ini menunjukkan adanya meaningfulness antara nama merek secara langsung menggambarkan identitas dan juga kategori produknya. Lalu pada bagian ketiga disebutin nama singkat, mudah diucapkan, dan mudah diingat konsumen. Selain memiliki makna yang kuat, nama Indomie juga tergolong singkat, sederhana, dan mudah diucapkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan pengucapan yang mudah membuat konsumen lebih cepat mengingat nama merek dibandingkan nama yang terlalu panjang ataupun nama yang terlalu rumit. Dan hal ini mencerminkan adanya memorability karena nama Indomie mudah diingat oleh konsumen. Dan penggunaan kata Indo juga membantu memperkuat identitas Indonesia pada merek tersebut sehingga memberikan ciri khas tersendiri di mata konsumen. Dan kalau misalnya mendengar kata Indomie kan kebanyakan orang pasti langsung membayangkan mie instan khas Indonesia ya. Bahkan tanpa melihat kemasannya juga banyak konsumen sudah langsung mengenali mereknya itu hanya dari nama produknya aja. Dan yang terakhir, ada digunakan pada berbagai varian produk dan tetap dikenal di pasar internasional. Nah, nama Indomie juga tetap relevan digunakan pada berbagai jenis produk dan varian rasa tanpa menghilangkan identitas mereknya tersebut. Konsumen juga tetap mudah mengenali produk Indomie meskipun memiliki banyak variasi produknya. Dan selain itu, nama Indomie juga tetap mudah digunakan di pasar internasional tanpa perlu perubahan besar dalam penyebutan maupun penulisannya. Jadi, itu menunjukkan adanya transferability karena nama Indomie tetap mudah digunakan di berbagai pasar dan varian produk. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada logo dan simbol. Untuk logo dan simbol merupakan identitas visual yang membantu konsumen mengenali suatu produk dengan cepat. Logo dapat berbentuk tulisan khas, simbol, gambar, ataupun gabungan beberapa elemen visual yang digunakan untuk mewakili identitas sebuah merek tersebut. Dan pada Indomie ini, logo utamanya menggunakan tulisan Indomie dengan bentuk huruf khas yang mudah dikenali oleh para konsumennya. Logo tersebut dipadukan dengan kombinasi warna merah, biru, hijau, dan juga putih yang sudah menjadi ciri khas dari Indomie ini. Dan penggunaan warna-warna tersebut membuat identitas visual Indomie ini terlihat lebih kuat dan berbeda dibandingkan produk pesaingnya. Dan selain itu, memperkuat identitas merek, penggunaan warna pada logo juga memberikan kesan tertentu bagi para konsumen. Warna merah sering dikaitkan dengan semangat dan selera makan, sedangkan warna hijau memberikan kesan segar, sedangkan warna biru membantu memperkuat identitas visual pada merek Indomie ini.
Jadi konsumen nggak perlu melihat detail kemasan untuk mengetahui bahwa produk tersebut itu adalah produk dari Indomie. Bahkan saat produk disusun bersama merek lain yang di minimarket, tampilan Indomie itu tetap cukup menonjol dan mudah dikenali. Selain itu, identitas visual Indomie juga diperkuat melalui desain kemasan yang konsisten pada berbagai varian produknya. Dan walaupun memiliki rasa yang berbeda-beda, setiap kemasan tetap mempertahankan penggunaan logo, warna, dan juga tata letak visual yang serupa. Dan konsistensi tersebut membantu konsumen mengenali produk Indomie dengan cepat tanpa perlu membaca keseluruhan informasi pada kemasannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam karakter dari Indominya ya teman-teman. Yang pertama bisa kita lihat di sini bahwa Indomie itu memiliki karakter yang hangat, sederhana, dan dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengapa dapat disebutkan seperti itu? Karena yang kita lihat seliweran nih iklan-iklan Indomie entah di TV atau di sosial media, itu kan iklannya sering banget nampilin suasana kekeluargaan kan, atau bagi-bagi anak-anak kos nih itu kan sering banget kan dijadiin solusi makan Indomie apalagi kalau akhir bulan karena harganya yang terjangkau, praktis dan juga ngehemat waktu. Nah, terus juga kemarin pada saat lagi Ramadan dan lagi Lebaran itu Indomie juga membuat iklan yang dimana iklannya itu kayak lagi buka puasa bareng pakai Indomie, terus juga pas Lebaran itu makan Indomie juga nih sama keluarga yang dimana kan rasanya banyak ya teman-teman. Jadi kayak misal rasa rendang kita nggak perlu nunggu sampai Lebaran buat dapat ngerasain rasa rendang, tapi dengan kita makan Indomie tuh kita udah bisa ngerasain rasa rendang. Nah, kenapa juga dapat disebut dekat dengan kehidupan masyarakat? Karena mungkin banyak brand-brand mie instan yang lebih mahal ya. Misal, itu kan pasti nggak bakal dikonsumsi sama anak kos atau sama anak remaja yang masih kaum mendang-mending lah gitu kan. Pasti dikonsumsinya sama yang high class gitu. Sedangkan kan kalau Indomie dikonsumsi di semua kalangan kan. Entah dari anak kecil yang mungkin masih SD itu udah pasti makan Indomie juga kan. Terus juga dari yang remaja sampai lansia itu kadang masih mengkonsumsi Indomie. Makanya kenapa di sini itu disebutkan dekat dengan kehidupan masyarakat karena benar-benar hampir semua kalangan itu tuh ngerasain Indomie gitu. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu praktis dan mudah disajikan dan cocok untuk semua kalangan. Ini udah sempat di-mention tadi di pertama, jadi masak Indomie itu kan hanya butuh waktu beberapa menit ya. Terus juga tadi yang udah sempat dibahas di pertama itu, dia tuh bumbunya udah tertakar sesuai takarannya lah, udah ada sasetannya sendiri. Terus juga untuk kayak mahasiswa nih yang lagi sibuk skripsian atau lagi para pekerja itu yang lagi pada sibuk itu kan pasti butuh waktu yang singkat, yang ringkes lah. Jadi mereka bener-bener langsung kepikiran lah sama Indomie ini gitu. Lalu yang ketiga, menghadirkan rasa kebersamaan serta kedekatan emosional. Nah, jadi misal kalian lagi kehujanan nih atau lagi begadang karena tugas, pasti kan kayak pengen yang hangat-hangat kan di malam hari atau pada saat lagi hujan. Nah, pasti kan kalian langsung kepikiran, ah kayaknya butuh yang hangat-hangat tuh dari kuah deh, apa bikin Indomie ya atau bikin Indomie ini pakai telur atau pakai dipedesin gitu kan. Jadi kayak bener-bener langsung kepikiran lah ke Indomie ini dalam kebersamaan atau kedekatan emosional ini. Nah, yang keempat ini ada inovatif melalui berbagai varian rasa khas Nusantara yang memperkuat identitas budaya lokal. Jadi kalau misal teman-teman lihat kan kalau di pasar swalayan itu banyak kompetitor Indomie kan, tidak hanya mie sedap saja, tetapi kalau misal mie yang dari Korea atau yang dari Jepang, kalau terus masuk ke Indonesia, terus juga kita terus-terusan konsumsi, itu pastikan ciri khas atau budaya lokal dari Indonesia sendiri kan pasti akan luntur ya teman-teman. Nah, Indomie itu keren banget loh karena dia nyiptain berbagai variannya tuh yang bener-bener khas budaya lokal Indonesia kayak rendang, terus juga mie Aceh. Jadi dengan kita konsumsi Indomie itu secara nggak langsung tuh seperti melestarikan budaya kita sendiri supaya kita tidak lupa sama tradisi atau identitas budaya kita gitu. Lalu yang kelima di sini dikenali sebagai brand yang ramah, menyenangkan, dan penuh nostalgia melalui slogan, jingle, dan iklannya. Nah, kalau kita bahas nostalgia
pasti dari teman-teman semua waktu SMP atau waktu SD pernah yang namanya ngikutin tren mie kotak kan. Pasti kalian bikin mie kotak itu dari mie Indomie yang goreng. Nah, itu kan kalau misal kita recook lagi nih sekarang, pasti kan jadi nostalgia kan, keinget ih dulu SMP bekalnya mie kotak nih sama teman-teman gitu kan. Jadi secara nggak langsung itu bikin kita nostalgia gitu loh. Terus juga jingle Indomie tuh gampang diingat teman-teman karena yang pertama sering ada di iklan kan di TV, sering juga ada di sosial media seliweran, bener-bener sesering itulah kita denger. Jadi kayak gampang diingat aja gitu. Lalu yang terakhir tetap mempertahankan identitas serta identitas Indonesia serta mudah diterima di pasar internasional. Nah, jadi itu karena Indomie ini bukan hanya variannya itu-itu aja, karena variannya banyak secara nggak langsung kan berarti menghargai dari daerah lain juga kan, kayak nggak cuman bikin rendang nih, cuman buat di Padang gitu kan, tapi kan bikin varian rasa yang lain kayak soto, kari ayam itu kan ada ciri khas dari daerah masing-masing kan. Jadi karena banyaknya dan variasinya varian ini, jadi tuh Indomie itu gampang banget diterima di pasar internasional gitu. Bahkan kayak kalau kalian misal ke Jepang atau kemana, itu tuh di pasar atau di swalayannya mereka tuh gampang banget nemuin Indomie ini karena memang udah diterima di pasar internasional. Boleh tolong di next? Nah, sekarang kita masuk ke dalam slogan. Kita bisa lihat di sini ada gambar yaitu Indomie Seleraku yang dimana ini tuh menggambarkan kedekatan Indomie dengan selera masyarakat. Kenapa sih slogan ini kuat? Karena yang pertama singkat dan mudah diingat banget kan. Yang seperti tadi Farah sudah jelaskan, Indomie itu sebenarnya kayak Indonesia kayak mie-nya tuh selera saya gitu kan. Jadi menggunakan katanya tuh yang personal kayak selera aku gitu. Jadi kayak Indomie itu secara nggak langsung ya udah menjadi selera aku gitu. Terus juga konsisten nih sama rasanya, terus sama ukurannya itu bener-bener nggak dikurangin gitu kan. Bahkan mereka menginovasi bikin yang varian yang jumbonya lagi gitu kan. Jadi mereka tuh nggak ngurangin dari gramasinya mereka. Lalu di sini disebutkan juga membangun hubungan emosional dengan konsumen sehingga pengguna slogan ini tuh secara konsisten inget nih pada iklannya, pada kemasannya, pada jinglenya karena eh, terus apa ya terus dikonsumsi lah sama mereka dan sering banget ditemuin kalian ke Alfa kalian ngeliat Indomie, kalian ke pasar kalian ngeliat Indomie gitu kan. Serta kalau kalian ke warung aja nih pasti kan kalian ngeliat Indomie kan. Terus juga kayak kalau kalian di TikTok itu suka berseliweran iklan-iklan Indomie. Nah, kenapa ini tuh bakal terus jadi keinget dan bakal terus jadi selera kalian karena ini tuh jadi apa ya? Jadi urgensi kalian lah kalau misal bagi anak kos nih udah di akhir bulan itu kan pasti nyari yang simple, praktis dan murah kan dan itu udah pasti kepilihnya Indomie. Terus bagi para para pekerja nih kayak ah mau ringkes aja deh sarapan pagi yang gampang gitu kan itu tuh kan udah pasti Indomie gitu kan. Apalagi orang Indonesia kan nggak mandang kayak ih pagi harus sarapannya sandwich gitu kan. Nah, sehingga Indomie itu tetap populer hingga di pasar internasional yang sudah dijelaskan tadi. Boleh tolong di next? Belum keganti Rahma. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada jingles. Siapa sih yang nggak tahu jingles? Nah, jingles ini merupakan elemen utama, salah satu elemen utama dari merek. Nah, jingles ini juga salah satu elemen yang cukup berperan penting ya, teman-teman, dalam membangun yang namanya brand awareness dan juga bisa memperkuat retention di ingatan para audiens terhadap suatu produk.
Nah, kita kaitkan kepada Indomie, produk Indomie. Kalau kita lihat jingles Indomie kan, jingles tuh biasanya berbentuk musik atau lagu-lagu singkat gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Indomie, dia biasanya kan ada lagunya tuh. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang terakhir itu pasti nyinggung soal Indomie seleraku. Nah, bedanya apa sih sama slogan yang tadi? Nah, kalau slogan kan ya udah cuman berbentuk berbentuk slogan aja. Tapi kalau jingles ini dia kayak ada musik singkatnya gitu, yang bisa diingat lagi nih oleh konsumen. Kita kita pasti udah nggak asing lagi kan sama jinglesnya Indomie kayak eh, oh, dengar musiknya aja kita langsung kayak inget sama produknya tanpa harus kita lihat dulu produknya tuh kayak gimana. Nah, jingles ini di dalam Indomie berperan penting. Yang pertama itu membangun awareness. Nah, jingle ini bisa membantu Indomie lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat karena biasanya menggunakan musik khas yang dipakai secara konsisten di berbagai iklan. Nah, saat konsumen nih mendengar musiknya, mereka nih bisa langsung keinget lagi nih, kayak tadi sudah disinggung akan brand Indomie. Pasti langsung kayak, oh ini tuh Indomie gitu. Yang kedua itu jingle Indomie seleraku ini mudah diingat. Kenapa mudah diingat? Karena ya simple kan, kayak cuman Indomie seleraku. Nah, jingle Indomie ini punya nada yang sederhana dan juga liriknya ini familiar di ingatan konsumen. Jadi bisa lebih mudah untuk dihafal. Nah, bahkan kita ketika nggak ngeliat produknya aja nih bisa langsung, oh ini tuh Indomie gitu. Yang ketiga itu meningkatkan brand recall dan recognition. Kenapa? Karena sering biasanya muncul di TV-TV ya dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang bisa di media sosial adanya. Nah, jingle Indomie ini bisa jadi melekat di ingatan masyarakat. Nah, ini bisa membuat konsumen lebih mudah untuk mengingat dan juga mengenali Indomie dibandingkan merek-merek mie instan lainnya gitu. Yang keempat itu membangun kedekatan emosional, yang dimana musik pada jingle Indomie ini bisa memberikan kesan hangat, terus santai, dan juga lebih dekat dengan kehidupan konsumen di setiap hari. Nah, hal ini juga membuat konsumen merasa lebih relate dan juga akrab gitu dengan brand Indomie. Yang terakhir itu ada memperkuat identitas merek, di mana jingle Indomie Seleraku ini sudah menjadi ciri khas yang kuat bagi Indomie. Mungkin kompetitor bisa meniru tapi nggak bisa yang pas kayak Indomie gitu. Nah, penggunaan jingle yang konsisten ini membantu memperkuat identitas brand Indomie ini sekaligus bisa membangun loyalitas konsumen jangka panjang. Jadi Indomie ini bisa lebih dikenal lagi dengan jangka panjang kalau kita ingat dengan jinglesnya. Boleh tolong di next? Selanjutnya itu ada packaging, di mana yang pertama ini packaging itu sebagai identitas dan media promosi. Nah, jadi packaging ini nggak hanya sebagai pembungkus atau pelindung produk, tapi juga dia bisa membantu konsumen untuk lebih mengenali merek. Karena apa? Karena di packaging itu banyak isinya ya, kayak ada logonya, ada komposisinya, em, ada ada logo halalnya, terus juga bisa banyak informasi-informasi yang lain gitu. Nah, packaging yang pertama ini sebagai identitas media dan promosi kita kaitkan kepada brand Indomie. Yang pertama ini desain kemasan yang konsisten. Kenapa? Karena Indomie ini menggunakan desain kemasan yang konsisten mulai dari logo, terus juga warna sampai ke tampilan visualnya. Nah, konsistennya ini membuat produk Indomie ini lebih mudah lagi dikenal oleh konsumen dengan jangka panjang. Nah, yang kedua ini penggunaan warna yang menarik. Misal kombinasi warna merah, hijau, putih, dan kuning yang kita lihat pada kemasannya. Nah, ini memberikan kesan yang hangat, terus juga bisa menggugah selera, terus juga pemilihan warna ini juga membuat packaging ini terlihat lebih menarik dan juga eye-catching.
Kalau kita ngelihat kemasannya kan pasti langsung tertarik banget nih sama tampilan logo logo Indominya, terus juga visualnya ada Indomie, terus kayak ada telurnya, ada sayur-sayurannya, terus kita langsung kayak lebih tertarik gitu untuk eh, mengkonsumsi Indomie tersebut. Nah, selanjutnya itu ada visual produk yang menggugah selera, yang seperti tadi udah dijelasin. Kalau kita lihat gambar penyajiannya yang dibuat menarik gitu, kita sebagai konsumen tuh kan pasti langsung kayak membayangkan rasanya gimana sih, terus tampilan produknya juga menarik banget nih. Nah, strategi visual ini cukup efektif untuk meningkatkan daya beli minat masyarakat itu. Selanjutnya itu ada informasi produk lengkap, di mana di kemasan Indomie ini menyediakan informasi yang cukup lengkap seperti varian rasa, terus juga ada komposisi yang tadi udah disebutin, terus juga ada cara penyajian, juga ada label halal, dan informasi-informasi lainnya yang bikin konsumen ini merasa lebih yakin untuk memilih produk Indomie dibandingkan produk mie instan lainnya. Yang terakhir itu praktis dan juga mudah dibawa. Kalau kita lihat packaging Indomie ini bisa lebih praktis dan sangat simpel ya ketika kita mau bawa kemana-mana. Terus juga bisa dimasak juga di mana-mana. Terus eh, sehingga dengan karakter produk instan yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam penyajian, konsumen ini jadi lebih tertarik lagi untuk mengkonsumsi Indomie gitu. Boleh tolong di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hasil evaluasi efektivitas brand elemen dengan studi kuantitatif. Boleh di next? Oke, jadi kemarin itu kelompok kami sudah membuat kuesioner yang kami berikan kepada 12 responden yang dimana seluruh responden itu adalah mahasiswa dengan membahas brand elements yang sudah disebutkan tadi, yang dimana forms ini kami menggunakan metode skala. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya, kami membuat 3 pertanyaan dari masing-masing brand elemen. Nah, untuk brand elemen yang pertama itu ada di brand name, yang dimana pertanyaan pertama kami ini membahas apakah brand Indomie ini tetap relevan dari waktu ke waktu, dan mayoritas dari responden itu menjawab setuju. Lalu untuk pertanyaan kedua dari brand name ini, apakah brand name Indomie ini mudah diingat dan langsung menggambarkan produk? Nah, mayoritas responden juga menjawab setuju. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari elemen ini, apakah brand name Indomie ini memiliki kesan yang menarik? Dan mayoritas responden juga menjawabnya setuju. Boleh di next? Untuk elemen yang kedua, di sini ada logo dan simbol. Untuk pertanyaan pertama dari brand elemen ini, apakah desain logo dari Indomie ini tetap relevan menyesuaikan perkembangan tren? Mayoritas responden menjawab setuju. Untuk pertanyaan kedua, apakah logo dan simbol dari brand Indomie ini mampu merepresentasikan nilai karakter? Mayoritas responden juga menjawabnya setuju. Dan untuk pertanyaan ketiga dari brand elemen ini, apakah logo dan simbol dari brand Indomie ini memiliki keunikan yang cukup kuat? Mayoritas responden juga menjawabnya setuju. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke karakter, yang dimana untuk pertanyaan pertama dari brand elemen ini, apakah karakter Indomie ini mencerminkan cita rasa dan budaya Nusantara? Mayoritas responden menjawab setuju. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah karakter dan identitas budaya itu ditampilkan dari adanya Indomie ini? Mayoritas responden juga menjawab setuju. Pertanyaan ketiga, apakah karakter Indomie ini identik dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Mayoritas responden juga menjawabnya setuju. Boleh di next? Oke, untuk brand elemen selanjutnya yaitu slogan. Untuk pertanyaan pertama, kami menanyakan apakah slogan Indomie Seleraku ini mudah diingat. Mayoritas responden menjawabnya setuju. Lalu, apakah slogan Indomie Seleraku ini terdengar menarik dan juga familiar?
Mayoritas responden juga menjawabnya setuju, dan pertanyaan terakhir dari brand elemen ini, apakah slogan Indomie Seleraku ini memiliki ciri khas yang kuat? Mayoritas responden juga menjawabnya setuju. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke jingles. Untuk pertanyaan pertama dari brand elemen ini, apakah jingle Indomie ini mudah diingat dan memberikan kesan yang menyenangkan? Mayoritas responden menjawab setuju. Untuk pertanyaan kedua, apakah jingle Indomie ini menyampaikan pesan yang relevan dengan produk? Mayoritas responden juga menjawab setuju. Dan pertanyaan terakhir dari brand elemen ini, apakah jingle Indomie ini tetap relevan dengan tren saat ini? Mayoritas responden juga menjawab setuju. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita ke brand elemen yang terakhir, yaitu packaging. Untuk pertanyaan pertama dari brand elemen ini, apakah packaging Indomie ini memiliki desain yang mudah dikenali? Mayoritas responden menjawab setuju. Pertanyaan kedua, apakah packaging Indomie mampu menyampaikan informasi produk dengan jelas? Mayoritas responden juga menjawabnya setuju. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah packaging Indomie ini tetap terlihat relevan, praktis, dan juga mengikuti perkembangan tren? Mayoritas responden menjawabnya setuju. Boleh di next? Oke, jadi secara keseluruhan, mayoritas responden ini menilai bahwa brand Elements pada Indomie ini sudah diterapkan dengan baik dan berhasil membangun identitas merek yang kuat di benak konsumen. Yang dimana tadi sudah ada 3 pertanyaan dari masing-masing brand Elements, dan mayoritas dari responden itu menjawab bahwa semua brand Elements dari Indomie ini mudah diingat, lalu juga memiliki ciri khas yang kuat, serta masih relevan dengan tren yang saat ini sedang terjadi. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas perbandingan dengan merek kompetitor lainnya, yaitu mie sedap. Next. Nah, uh, kita akan membandingkan dulu dari elemen pertama, yaitu brand name, di mana seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa Indomie itu berasal dari dua kata, Indo dan mie, yang dimana ini merepresentasikan bahwa Indomie adalah identitas dan makanan khas dari Indonesia. Sedangkan untuk mie sedap sendiri itu dari dua kata juga, yaitu mie dan sedap, di mana ini tuh lebih merepresentasikan bahwa mie ini rasanya enak. Jadi dari segi brand name, Indomie ini merepresentasikan khas Indonesia, sedangkan dari mie sedap ini lebih menonjolkan rasa dari produk mie sedap ini. Kemudian yang kedua, logo dan simbol. Nah, untuk logo dari Indomie, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya juga, ada warna merah, hijau, biru, putih, kuning, dan orange. Kemudian untuk logonya itu juga didesain lebih simpel. Kemudian untuk mie sedap, desainnya tuh tipografinya lebih tebal. Kemudian warnanya ada merah, biru, putih, dan kuningnya. Jadi di mana warnanya ini lebih sedikit dibandingkan dengan Indomie. Next. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa logo dari Indomie dan mie sedap ini, Indomie logonya desainnya lebih simpel, padahal dari Indomie ini lebih menggunakan warna yang banyak, dikarenakan dari mie sedap ini selain tipografinya yang lebih tebal, di logonya ini juga menggunakan kata jelas terasa sedapnya. Jadi logo dari mie sedap ini lebih ramai dibandingkan dengan logo Indomie. Next. Nah, kemudian dalam segi karakter, seperti yang kita tahu, Indomie itu identik dengan nostalgia dan kebersamaan, kemudian dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian diposisikan sebagai comfort food. Nah, contohnya dalam iklan-iklan dari Indomie ini, iklan-iklan dari tahun 2000-an itu konsisten dengan menggunakan tema nostalgia, kebersamaan, keseharian maupun keluarga. Contohnya iklan-iklannya biasanya di ruang makan, ibu yang sedang ingin memasak, ataupun salah satu iklannya yang Iqbal Ramadan, di mana iklannya itu tentang
keseharian Iqbal, kemudian kebersamaannya dengan teman-temannya, lalu makan Indomie. Nah, dari sini tuh sebenarnya karakter dari Indomie ini tuh dia iklannya juga lagu lebih autentik. Kemudian juga salah satu iklannya yang Vidi, di mana itu juga Indomie namun menggunakan musik Indonesia. Jadi benar-benar merepresentasikan bahwa Indomie ini adalah eh, Indomie dari Indonesia. Kemudian untuk mie sedap sendiri, nah untuk mie sedap ini tuh identik dengan tren dan anak muda, kemudian dekat dengan budaya populer dan menonjolkan eksplorasi rasa. Nah contohnya karakter iklan dari mie sedap yang collab dengan Indonesian Idol, di mana dalam Indonesian Idol itu kan anak-anak muda ya, contohnya Anet, Pice, yang di mana mereka tuh yang membawakan iklan dari mie sedap ini. Kemudian mie sedap ini juga brand ambasadornya tuh biasanya ada yang dari luar. Nah contohnya dia menggunakan brand ambassador Anyosop. Nah, itu kan juga sehingga dari anak-anak muda yang fans dengan Anyosop kayak pengen beli mie sedap gitu. Kemudian beberapa iklan dari mie sedap juga merepresentasikan dari produk itu sendiri. Jadi biasanya iklannya tuh lebih menonjolkan pada saat menuangkan bumbu. Jadi benar-benar bumbu-bumbu dan mie itu kelihatan gitu. Terus dalam elemen slogan, Indomie ini slogannya Indomie seleraku. Ini kan dipakai dari awal ya. Jadi konsisten dan itu udah tertanam di benak konsumen. Sedangkan untuk mie sedap ini eh, slogannya banyak. Ada jelas terasa sedapnya, kemudian slogannya juga fleksibel. Jadi menyesuaikan dengan kampanye yang ingin terbit. Contohnya soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Terus ada juga slogannya yang mie sedap, rasanya nendang. Nah, dari situ mie sedap tuh udah slogannya udah banyak. Terus bisa kita lihat juga dari slogan-slogan yang saya sebutkan tadi tuh lebih fokus pada kualitas rasanya. Sedangkan untuk slogan Indomie kan Indomie selera aku itu merepresentasikan bahwa ya Indomie adalah selera kita. Next. Kemudian dalam sisi jingle sama dari Indomie itu menggunakan Indomie seleraku, terus eh, dari audionya juga itu konsisten, dari audio Indomie seleraku itu. Kemudian untuk mie sedap, eh, nah untuk mie sedap ini tidak memiliki jingle tetap. Kemudian musiknya mengikuti tema iklan, lebih fleksibel, jadi kurang melekat di benak konsumen. Kalau teman-teman tahu, salah satu jingle dari mie sedap itu kan biasanya dia tuh mengikuti intonasi nada sebuah lagu. Contohnya eh, jauh di mata, sedap di hati. Itu kan salah satu jingle dari mie sedap itu sendiri. Kemudian mie sedap dari sisi packaging, eh, Indomie ini visualnya konsisten. Mie sedap sebenarnya juga konsisten dari dulu, namun Indomie ini lebih konsisten. Kemudian untuk mie sedap ini packagingnya juga lebih warnanya lebih kontras, kemudian menarik perhatian konsumen. Next. Ini seperti yang bisa kita lihat bahwa packaging dari Indomie dan mie sedap ini, Indomie itu warnanya lebih pudar dibandingkan mie sedap. Jadi kemudian dari warna mie-nya, telur dan bawang-bawangan tuh lebih menonjol dari packaging mie sedap. Jadi eh, Indomie ini packagingnya lebih autentik, sedangkan mie sedap ini packagingnya lebih modern. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai identifikasi kelebihan dan kekurangan strategi branding yang digunakan oleh kedua mie instan tersebut, yaitu Indomie dan mie sedap. Jadi sebenarnya kalau kita lihat strategi branding yang digunakan oleh Indomie dan mie sedap itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, perbedaan ini tuh sangat amat terlihat jelas dari 6 elemen branding yang ditampilkan di slide ini. Nah, elemen-elemen ini meliputi brand name,
logo dan simbol, karakter, slogan, jingle, dan packaging. Nah, masing-masing elemen itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan yang membentuk citra merek di mata konsumen. Yang pertama akan membahas mengenai dari brand name atau nama merek. Di sini Indomie itu punya kelebihan karena namanya singkat, mudah diingat, dan langsung menegaskan bahwa Indomie ini merupakan identitas nasional. Dari kata Indo di dalamnya ini bikin orang tuh ngerasa ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah, kata Indo sendiri itu tuh bikin orang lokal tuh ngerasa bangga bahwa Indomie ini bisa mempresentasikan bangsa Indonesia di luar negeri gitu. Lalu kelemahannya, nama ini tuh terlalu melekat pada identitas lokal. Jadi kalau dibawa ke pasar internasional, kata Indo sendiri tuh kurang universal dan bisa jadi nggak mudah gitu dipahami oleh konsumen di luar negeri. Sementara untuk mie sedap, kelebihannya itu memilih nama yang lebih fokus ke rasa. Kata sedap dengan A-nya itu ada dua. Berasal dari bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia gitu. Jadi langsung mengasosiasikan rasa lezat. Jadi gampang disukai di pasar lokal. Tapi kelemahannya yaitu kata sedap sendiri dengan A-nya itu ada dua, itu nggak punya makna bagi konsumen internasional. Sehingga dari sisi memorability-nya, merek mie sedap ini lebih lemah dibandingkan dengan Indomie. Lalu yang kedua, dari sisi logo dan simbol. Kelebihannya, Indomie itu menggunakan kombinasi warna merah, kuning, dan hijau yang konsisten selama bertahun-tahun. Hal ini yang ngebuat logonya tuh jadi gampang dikenali sama masyarakat Indonesia dan maupun luar Indonesia untuk memperkuat daya ingat konsumen juga. Bahkan eh, banyak orang tuh langsung tahu gitu kalau ini tuh merupakan brand Indomie walaupun hanya terlihat dari sekilas aja gitu. Tapi untuk kelemahan Indomie, konsistensi visual yang terlalu lama ini bisa bikin tampilan tuh terlihat konvensional, terlihat tradisional dan berisiko tuh dianggap kuno gitu. Kurang mengikuti tren dan modern. Nah, berbeda dengan kelebihan mie sedap. Mie sedap itu menggunakan tipografi yang tebal berwarnanya biru dan juga merah. Nah, desain ini memberi kesan tuh lebih modern, lebih dinamis, dan lebih fleksibel untuk berbagai macam kampanye. Tapi untuk kelemahan dari mie sedap sendiri, meskipun bisa digunakan dimanapun, adaptif, logo mie sedap ini belum mencapai status ikoniknya kayak Indomie tadi karena kurang punya kedalaman sejarah dan makna simbolis seperti Indomie. Lalu yang ketiga dari sisi karakter atau tokoh dalam branding. Nah, untuk kelebihannya Indomie ini eh, nggak mengandalkan maskot tetap, tapi lebih membangun narasi iklan tentang keluarga dan kebersamaan. Strategi ini itu memperkuat makna emosional karena konsumen tuh akan ngerasa deket dan punya cerita sehari-hari dengan Indomie gitu. Namun untuk kelemahan dari Indomie itu tanpa adanya maskot visual yang tetap dan konsisten, Indomie itu kurang punya daya tarik visual yang bisa dikenali secara universal selain dari nama dan juga warnanya gitu. Selanjutnya kalau untuk mie sedap, kelebihannya, mie sedap ini lebih agresif untuk memanfaatkan figur eksternal seperti brand ambassador ataupun selebriti baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, strategi yang digunakan oleh mie sedap ini langsung meningkatkan likability-nya dengan memberi citra modern dan aspiratif serta relevan secara global. Tapi untuk kelemahan dari mie sedap sendiri, ketergantungan pada brand global atau brand ambassador itu bikin citra mereknya tuh mudah terdampak isu eksternal. Jadi kalau misalkan brand ambassadornya itu punya isu negatif, pasti mie sedap juga akan terbawa begitu. Untuk selanjutnya dari sisi slogan, untuk kelebihannya Indomie itu punya kelebihan karena slogannya itu gampang banget diingat, bahkan bisa bikin orang tuh ngerasa deket sama Indomie gitu. Karena udah jadi ya udah dengar sehari-hari gitu slogan Indomie. Nah, slogan itu juga negesin bahwa posisi Indomie sebagai mie instan yang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tapi untuk kelemahannya sendiri, slogan Indomie ini susah banget diterjemahin ke bahasa lain tanpa kehilangan rasa emosionalnya gitu, rasa emosional khas dari bangsa Indonesia gitu. Jadi kalau ke
Kalau dibawa ke pasar global, kekuatannya tuh agak berkurang. Sedangkan untuk mie sedap, kelebihannya sendiri dari slogannya yaitu lebih fleksibel. Karena slogan mie sedap itu sering berganti-ganti sesuai tren atau kampanye yang dilakukan. Itu bagus karena bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Tapi untuk kelemahannya sendiri, karena terlalu sering berubah, slogannya, konsumen tuh jadi nggak punya satu kalimat ikonik untuk merepresentasikan produk mie sedap. Lalu yang kelima yaitu dari sisi jingles atau lagu. Nah, untuk kelebihannya, Indomie punya kelebihan karena nadanya yang sederhana, gampang diingat, terus enak juga buat dinyanyiin, terus juga orang tuh langsung inget gitu kok sama jingle ini. Oh, ini jingle Indomie begitu. Bahkan banyak orang kalau denger jinglenya langsung tuh kayak ke bawah suasana gitu. Tapi untuk kelemahannya sendiri, jingle Indomie itu terlalu identik dengan pasar lokal, pasar Indonesia. Karena susah gitu kalau mau dipakai keluar Indonesia. Begitu. Selanjutnya untuk mie sedap sendiri, kelebihannya itu berbeda karena lebih sering pakai eh, musik yang lebih variatif gitu untuk mengikuti tren populer. Jadi lebih adaptif terhadap selera konsumen yang berubah-ubah gitu. Tapi untuk kelemahannya sendiri, mie sedap, mereka tuh nggak punya satu melodi ikonik yang benar-benar jadi ciri khas mie sedap gitu. Akibatnya konsumen tuh nggak punya satu lagu yang otomatis bikin mereka tuh inget, oh ini jinglenya mie sedap loh, begitu. Beda dengan Indomie. Lalu yang terakhir dari sisi packaging atau kemasan. Nah, kelebihannya Indomie punya kemasan yang gampang banget dikenali. Bahkan dari sekelas pandang di rak minimarket aja tuh orang-orang langsung tahu gitu kalau ah, ini nih Indomie ada di sebelah sini begitu. Kemasan ini juga menegaskan bahwa posisi Indomie itu sebagai mie instan yang familiar, mudah dikenali sama masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia gitu. Tapi untuk kelemahannya sendiri, desainnya tuh jarang bereksperimen dengan gaya visual yang baru atau modern atau yang sedang tren saat ini begitu. Jadi terlihat kurang adaptif terhadap tren desain yang modern saat ini. Sedangkan untuk kelebihan mie sedap sendiri, mie sedap itu lebih berani bereksperimen dengan warna dan desain yang sesuai tren-tren gitu. Untuk membuat kemasannya lebih menarik perhatian konsumen di rak supermarket. Tapi untuk kelemahannya sendiri, mie sedap karena tiap varian itu punya desain yang berbeda-beda, bisa menimbulkan risiko juga kehilangan konsistensi dan kekuatan identitas mereknya. Jadi orang tuh bingung gitu kalau setiap desain yang dibikin sama mie sedap tuh berubah-ubah seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Indomie berhasil membangun brand yang kuat melalui penggunaan brand elemen yang konsisten seperti tadi brand name, logos dan simbol, slogan, jingle, dan juga desain kemasannya. Nah, nama merek Indomie mudah diingat dan mampu mencerminkan identitas Indonesia sehingga membantu konsumen mengenali produk dengan lebih cepat. Dan selain itu, penggunaan logo, warna khas, dan juga desain kemasan yang konsisten juga memperkuat identitas visual merek dan membantu meningkatkan brand recognition di masyarakat. Dan untuk jingle Indomie Seleraku tadi juga menjadi salah satu kekuatan utama Indomie karena mampu meningkatkan brand awareness dan membangun emotional connection dengan konsumen. Bahkan banyak konsumen yang langsung mengenali Indomie hanya dari potongan musik ataupun tampilannya aja. Nah, melalui strategi branding tersebut, Indomie berhasil mempertahankan loyalitas konsumen dan memperluas lagi pasar hingga ke tingkat internasional. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada rekomendasi dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Indomie. Yaitu yang pertama, Indomie perlu mempertahankan konsistensi penggunaan elemen merek seperti logo, slogan, jingle, dan desain kemasan agar identitas merek tersebut tuh tetap kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Lalu yang kedua, Indomie juga dapat terus mengembangkan desain kemasan dan promosi digital yang lebih menarik agar tetap relevan dengan perkembangan tren dan juga generasi muda saat ini. Selain itu, Indomie dapat memperkuat branding internasional dengan tetap mempertahankan identitas khas Indonesia sebagai ciri khas utama merek sehingga memiliki pembeda dibandingkan kompetitor lainnya.
Dan yang terakhir, Indomie perlu terus menjaga kualitas produk dan mempertahankan hubungan emosional dengan konsumen agar loyalitas merek tetap terjaga di tengah persaingan industri mie instan yang semakin kompetitif. Boleh di next? Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini ada Rizky Darmawan, boleh disebutin pertanyaannya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Darmawan Alasbi dari kelompok 3. Nah, jadi pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, mengapa nama Indomie ini dianggap efektif sebagai brand name dibandingkan kompetitornya, yaitu mie sedap? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Amrat. Terima kasih. Oke. Selanjutnya boleh, Evelyn. Oke, jadi saya mau nanya, tadi kan kalian menyebut jingle Indomie itu sangat efektif membangun emotional connection. Nah, menurut kelompok kalian itu, apakah generasi sekarang ini masih benar-benar terpengaruh sama jingle iklan atau justru lebih dipengaruhi media sosial sama influencer? Apakah jelas? Jelas, terima kasih, Evelyn. Boleh selanjutnya, Muhammad Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah salah satu kelemahan Indomie yang kami identifikasi atau saya identifikasi adalah ketiadaan maskot fisik ya. Biasanya kan ada kalau kalian lihat Sarimi gitu kan. Nah, dan lain itu kan kita tahu nih gimana sih kan apa pelanggan tuh melihat maskot biasanya lah. Apa identiknya seperti itulah brandnya. Nah, ini Indomie kira-kira eh, mengandalkan apa gitu loh untuk kekeluargaannya gitu. Sedangkan kan dia tadi kalau dijelaskan cuman apa ya yang saya pahami ya, jadi tadi cuman menggambarkan mungkin tadi kekeluargaan gitu, nggak ada maskot yang menjadi apa namanya yang terlihat lah di apa konsumennya gitulah intinya mah gitulah. Oke, udah itu aja sih. Oke, terima kasih, Muhammad Ilham. Boleh yang terakhir, Marshaila. Baik, terima kasih. Saya Sheila dari kelompok 2. Izin bertanya, kan tadi kalian banyak menjelaskan tentang jingle Indomie Seleraku yang sangat kuat gitu ya. Nah, tapi belakangan ini kan Indomie itu melakukan banyak kolaborasi seperti yang kemarin tuh sama yang dari K-pop itu New Jeans yang menggunakan musiknya itu berbeda dari jingle aslinya. Nah, menurut analisis kelompok kalian, apakah strategi ini mengganti atau mengesampingkan jingle ikonik demi mengikuti hype K-pop? eh, ini bisa memperlemah brand resonance jangka panjang atau justru itu adalah keharusan di era digital yang sekarang untuk mengikuti tren. Terima kasih. Baik, terima kasih, Marshaila. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang bertanya. Jadi kami minta waktunya 2 menit untuk berdiskusi jawaban. Terima kasih. Oke, saya izin mau menjawab pertanyaan dari eh, Rizky Darmawan tadi. Jadi untuk pertanyaannya saya izin bacakan ulang. Mengapa nama Indomie itu dianggap lebih efektif sebagai brand name ya dibandingkan sama kompetitornya sendiri yaitu mie sedap. Jadi kenapa sih Indomie itu dianggap lebih efektif? Karena yang sudah dijelaskan tadi, Indomie itu kan singkat ya, mudah diingat, terus memiliki identitas khas Indonesia dan terdengarnya tuh unik aja gitu sehingga brand ini tuh lebih kuat sebagai brand global dibandingkan kompetitor mie sedap.
Nah, terus juga nama tersebut itu tuh berhasil ngebangun kedekatan emosional dengan konsumennya secara langsung gitu loh. Terus juga konsistensinya itu selama bertahun-tahun terus sama gitu, gak berubah. Nah, sementara yang mie sedap ini tuh lebih nonjolin kayak rasa dari produknya itu kayak mie sedap, berarti kan mie-nya sedap gitu kan, tanpa ada keunikan lain atau kayak punya variasi baru yang bikin diterima di pasar internasional. Makanya kenapa eh identitas merek identitas merek mie sedap ini tuh nggak sekuat Indomie karena di dalamnya itu nggak kebangun top of mind-nya gitu loh. Jadi eh kalau dapat disimpulkan bakal tetap Indomie yang lebih efektif ya karena ya tadi dia lebih diingat kan, udah jadi top of mind gitu. Terjawab gak Rizky Dermawan? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Ayo. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham Firmansyah, kelompok satu. Jadi inti pertanyaannya mungkin salah satu kelemahan Indomie kan uh, yang diidentifikasi oleh kami itu ketiadaan maskot fisik yang konsisten. Seperti tadi contohnya tuh Sarimi kan, di mana Indomie ini lebih mengandalkan narasi emosional tentang keluarga dan kebersamaan. Jadi kira-kira uh, Indomie ini perlu nggak sih membutuhkan maskot visual yang konsisten untuk memperkuat karakternya atau pendekatan narasi yang dibangun sama Indomie aja tuh udah cukup atau belum? Jadi saya menjawab sebenarnya kalau ditanya udah cukup atau belum tuh eh, jawabannya tuh nggak ada aturannya gitu ya. Karena nggak semua produk, contohnya Indomie itu kan termasuk produk makanan ya. Itu tuh nggak harus punya maskot visual yang konsisten gitu. Maskot itu emang bisa bikin brand tuh lebih gampang dikenal sama masyarakat. Contohnya kayak tadi eh, Sarimi ataupun misalnya Mixu gitu kan. Mixu kan dikenalnya sama maskotnya itu yang boneka boneka saljunya kan. Jadi tuh orang-orang langsung inget gitu. Oh, ini tuh brand Mixu loh begitu. Jadi maskot itu bisa jadi shortcut visual lah istilahnya. Tapi di sisi lain narasi emosional juga punya kekuatan yang gak kalah penting gitu. Indomie tuh kan dia menggunakannya tuh narasi emosional ya. Jadi tanpa maskot pun Indomie tetap kuat karena orang tuh udah kebentuk memori emosionalnya gitu. Narasi dari Indomie sendiri mengenai kebersamaan, terus kekeluargaan itu tuh udah nempel banget di masyarakat Indonesia gitu. Jadi identitas merek itu bukan cuma visual aja, tapi emosi, perasaan, kebersamaan, terus juga eh, keharmonisan begitu. Jadi intinya mau pakai maskot ataupun cuma narasi emosional aja yang paling penting itu konsistensinya. Jadi kalau emang brandnya udah bisa dibangun, udah bisa bangun kedekatan yang kuat sama konsumennya lewat cerita ataupun pengalaman ya nggak butuh maskot juga. Jadi intinya tuh Indomie karena mereka tuh udah menekankan narasi emosional, jadi mereka tuh tidak memerlukan maskot khusus untuk menjalin kedekatan lagi sama konsumennya. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab, Ilham? Oke, terjawab. Makasih. Oke, baik. Selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Marcella kelompok 2. Jadi Marcella menyampaikan bahwa belakangan ini Indomie banyak melakukan kolaborasi seperti dengan New Jeans yang menggunakan musik yang sangat berbeda dari jingle Indomie aslinya. Nah, menurut analisis kelompok kalian, apakah strategi mengganti atau mengesampingkan jingle ikonik demi mengikuti hype K-pop ini bisa memperlemah brand resonance jangka panjang atau justru itu adalah keharusan di era digital? Oke, menurut kelompok kami, sebenarnya kolaborasi Indomie dengan New Jeans ini bukan berarti Indomie ini meninggalkan jingle ikoniknya, tapi lebih ke cara brand Indomie ini beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga tren digital sekarang. Nah, jingle Indomie seleraku ini kan sudah banyak melekat di konsumen gitu, bisa dibilang jadi identitas utama Indomie. Bahkan banyak orang nih langsung ingat Indomie hanya dari jinglenya aja gitu. Jadi menurut kelompok kami
identitas itu nggak langsung hilang hanya karena Indomie itu makai konsep musik yang berbeda di beberapa campaign. Nah, di era digital sekarang, terutama untuk menarik perhatian Gen Z ini kan, brand-brand ini emang dituntut untuk mengikuti relevan tren yang seperti yang sudah ramai sekarang ini ya. Kayak K-pop ini sendiri sebenarnya punya pengaruh besar di media sosial. Jadi kolaborasi seperti ini tuh bisa lebih membantu Indomie agar terlihat lebih modern dan dekat dengan masyarakat muda. Apalagi sekarang konsumen ini lebih tertarik dengan konten yang relate dan juga tren yang viral di media sosial gitu ya. Tapi di sisi lain menurut kami tetap ada resiko kalau brand ini terlalu fokus mengikuti hype yang sampai melupakan ciri khas utamanya. Jadi kalau misalkan kita suatu saat orang lebih ingat dengan kolaborasi K-popnya dibanding jinglenya Indomie Indomie Seleraku, bisa saja kekuatan identitas brand ini jadi berkurang karena menurut kelompok kami yang paling penting itu adalah keseimbangan, di mana Indomie ini bisa mengikuti tren dan berkolaborasi dengan budaya populer, tapi elemen khas dari brand Indomie ini harus tetap dipertahankan supaya hubungan emosional dengan konsumen ini nggak hilang. Jadi intinya ini menurut kelompok kami, Indomie ini sebenarnya nggak masalah untuk melakukan kolaborasi dengan tren seperti K-pop atau New Jeans ini karena itu memang salah satu cara agar brand Indomie ini tetap sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman gitu ya. Namun yang paling penting adalah Indomie ini harus bisa tetap menonjolkan identitas brandnya itu sendiri seperti jingle Indomie Seleraku, mungkin juga bisa dari logonya atau ciri khas dari komunikasinya. Jadi walaupun mengikuti tren, konsumen ini tetap lebih ingat Indomie sebagai brand utamanya, bukan hanya kolaborasi atau hype yang sedang viral gitu. Jadi lebih diutamain keseimbangannya gitu. Udah terjawab belum, Sheila? Terjawab, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya aku akan jawab pertanyaan Evelyn. Tadi menyebutkan jingle Indomie sangat efektif membangun emotional connection. Nah, menurut kelompok kalian, apakah generasi sekarang masih benar-benar terpengaruh jingle iklan atau justru lebih dipengaruhi oleh media sosial dan juga influencer? Nah, untuk menurut kelompok kami, generasi sekarang memang lebih banyak dipengaruhi media sosial dan juga influencer karena mereka lebih sering melihat konten digital dibandingkan iklan di TV. Tapi jingle tetap masih efektif karena mudah diingat dan bisa membuat orang langsung mengenali sebuah brand tersebut. Contohnya, saat mendengar jingle Indomie Seleraku, banyak orang langsung tuh teringat pada Indomie kan. Jadi, menurut kami, jingle masih tetap penting untuk membangun emotional connection, hanya saja sekarang harus didukung dengan promosi di media sosial agar lebih relevan dengan generasi muda sekarang. Apakah terjawab, Evelyn? Udah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya dan sudah mendengarkan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh live ya.